Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustazah Hajjah Abidah Nur Ali Alsi, guru kita Ustazah Hajjah Nur Sa'adah Mas'ud, dan guru kita imam pada hari ini Ustazah nggak ada minatilah. Para adik-adik, anak-anakku semua yang insyaallah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur di tahun ini masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, bulannya cuci gudang dari segala dosa. Mudah-mudahan bulan ini bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin ya anak-anak ya. Apa yang dulunya biasanya hari-hari biasa ngajinya males, ini harus ditingkatkan. Sembayangnya agak males, ini harus ditingkatkan, dan lain-lain. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema Gen Z ini ya. Ada yang sekarang sedang populer itu namanya flexing dalam sudut pandang Al-Quran. Jadi nanti kita lihat bagaimana Al-Quran menanggapi terkait dengan fenomena flexing ini. Tadi sebelum kesini saya sempat googling itu ya, nanya ke Mbak Google, karena flexing itu nggak ada di kamus ya. Saya tanya ke Mbak Google, apa sih makna flexing? Jadi katanya Mbak Google nih ya, flexing itu adalah pamer ya. Sebuah kebiasaan atau sebuah fenomena pamer dengan menggunakan cara-cara yang tidak biasa, berlebihan, bisa dibilang berlebihan. Contohnya mungkin kalian pernah setahun atau 2 tahun lalu itu ya, ada artis, tapi bukan artis, selebgram ya, yang kalau bikin konten itu HP dibuang, terus dibilang murah banget gitu ya. Ada tuh ya, ujung-ujungnya ketangkep polisi ya, karena cuci uang, money laundry. Baru 20 tahun uangnya miliaran. Ada lagi tuh pengusaha skincare yang emasnya itu sampai kaki. Ternyata sekarang juga sedang bermasalah, skincare-nya katanya mengandung bahan yang berbahaya. Kalau zaman dulu saya itu ada film Malaysia itu ya, flexing itu. Jadi orang itu orang kaya, punya emas banyak. Jadi kalau ngomong itu, karena kan emasnya di mana-mana ya. Kalau ngomong pura-pura nggak dengar, apa gitu, supaya antingnya kelihatan. Terus panas nih, kayak kalian panas nih ya. Dibuka itu jilbabnya sedikit, biar supaya apa? Kalung panas gitu. Sebenarnya dia mau apa? Flexing. Kalau kita mencari Al-Quran, itu memang tidak ada ya kata yang secara jelas menyebutkan flexing, itu nggak ada. Mungkin kalau bermegah-megahan itu ada, namanya di dalam surat At-Takasur. Atau misalnya ada juga yang israf, bahasanya israf, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang israf. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Itu kalau itu ada. Tapi kalau kasusnya flexing seperti yang diterjemahkan oleh Google, itu penyakit orang zaman sekarang. Yang bahkan orang zaman jahiliyah itu nggak ada, orang zaman jahiliyah begitu. Tapi zaman sekarang ada yang seperti itu. Ada di dalam Al-Quran itu beberapa contoh ya, orang-orang yang mungkin membangga-banggakan harta, mirip-mirip dengan flexing. Seperti misalnya kisahnya siapa? Korun yang ditenggelamkan di dalam perut bumi, sehingga kalau kita ketemu harta di perut bumi, kita bilang harta karun. Korun ini betul ada di dalam Al-Quran. Jadi korun ini adalah seorang alim, aslinya itu seorang alim, dan masih sepupu dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi beliau ini punya sebuah kelebihan, di mana kalau membaca Taurat itu suaranya sangat merdu. Bahkan dikatakan paling merdu ketika membaca Taurat. Tapi hidupnya itu miskin.
miskin, kesian banget. Akhirnya kemudian suatu hari dia ngeluh kepada Nabi Musa alaihissalam. Sama Nabi Musa diajarkan sebuah ilmu. Kalau mungkin zaman sekarang itu bisa dibilang ilmu fisika ya. Dia itu bisa mengubah tanah menjadi emas. Makanya emasnya dia nyetak sendiri itu kalau si Korun ya. Kalau kita nyetak emas sendiri nggak bisa. Jadi dicetak sendiri emasnya. Bahkan dikatakan Korun itu kalau jalan kemana-mana, saking dia suka flexing gitu ya. Jadi itu yang yang ikut sama dia itu pelayannya ada 4.000 orang. Jadi dikipas, kemudian diapain? Kalau jalan itu ada pengawalnya 4.000, dan tempat dia menaruh harta itu konon katanya kuncinya aja itu perlu 10 orang buat ngangkat. Saking apanya? Saking beratnya, itu hartanya saking banyaknya. Tapi karena kelakuannya yang pamer, kemudian sombong, takabur, akhirnya dimakan apa? Dimakan tanah, ya, dimakan bumi, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ciri khas tadi ya, flexing yang saya cari. Jadi ada penyebab-penyebab kenapa orang itu dia berlaku flexing. Nanti akan kita cari di dalam Al-Qur'an pembahasannya seperti apa. Yang pertama, orang yang suka flexing itu katanya didasari dari rasa haus validasi. Jadi orang suka flexing itu biasanya haus apa? Validasi. Kepengen banget dibilang apa? Kaya, kepengen dibilang keren, kepengen dibilang beda sama yang lain. Kencang banget ini, curhat jangan-jangan. Sehingga apa? Sehingga perilaku tersebut itu sebenarnya adalah indikator dari rasa sombong ya. Jadi karena ada perasaan sombong, orang kalau ada perasaan sombong maka dia akan mencari validasi supaya dia merasa lebih dari orang lain. Nah, di dalam Al-Qur'an itu banyak ya ayat-ayat yang mencela sifat orang-orang yang sombong. Misalnya, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Contoh ya di surat Luqman. Apa kata Al-Qur'an? Jangan kamu berjalan memalingkan muka kepada manusia. Jadi kalau sama orang itu menganggap enteng, menganggap kecil ya. Itu orang yang sifatnya apa? Sombong. Kalau dibilangin, saya juga tahu. Kalau dikasih tahu merasa lebih apa? Lebih tahu. Kalau dikritik dia merasa marah. Kenapa? Karena dia merasa dirinya paling bagus, paling baik. Kemudian apa juga? Jangan berjalan dengan angkuh, dengan sombong. Itu salah satu ciri apa? Ciri orang yang suka flexing. Jadi haus validasi. Maka kalau diantara anak-anakku ada yang merasa apa? Haus validasi. Diapain hatinya? Diobati. Ya, berarti itu ada penyakit dalam hatinya. Kemudian ciri khas yang kedua nih, orang flexing. Hati-hati nih ya. Nanti kalian jangan ngelihat ke orang, jangan ngelihat ke orang lain. Lihatnya kemana? Ke diri sendiri. Kira-kira saya begitu apa enggak ya? Orang lain itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah diri kita sendiri. Yang kedua apa? Yang kedua, sifat flexing itu didasari oleh tidak bersyukur. Jadi kurang apa? Astagfirullahaladzim, kurang bersyukur. Padahal di dalam Al-Quran banyak ya perintah untuk ngapain? Bersyukur. In syakaratum lazidannakum. Ada lagi ayatnya yang lain, misalnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini kalau kita lihat di beberapa tafsir, wa amma bi ni'mati, nikmat. Nikmat itu dari kata naima ya. Naima itu apa? Naima itu artinya sesuatu yang menyenangkan. Ada mufasir yang menafsirkan naima itu seperti burung, seperti bulu yang ada di unta karena lembut. Jadi sesuatu yang lembut, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan itu disebutnya apa? Nikmat. Bukan hanya harta ya. Jadi misalnya ada orang yang diberikan kenikmatan berupa apa? Mukanya cantik misalnya. Ada orang yang diberikan kenikmatan berupa apa? Suaranya misalnya apa? Enak, bagus. Ada orang yang diberi kenikmatan apa? Kaya misalnya, pintar, itu nikmat. Tapi nikmat itu tidak boleh dijadikan sarana untuk kita sombong, apalagi tidak bersyukur dengan nikmat tersebut. Maka di kata selanjutnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
Hadis itu artinya hadasa ya, berbicara. Maka di antara cara bersyukur yang paling baik itu adalah kita mengucapkan kata alhamdulillah tanpa ada embel-embel sombong, tanpa ada embel-embel dia merasa lebih baik dari orang lain, atau tanpa ada perasaan ria. Nah, itu cara bersyukur yang apa? Yang paling bagus. Kemudian yang terakhir ya, flexing itu juga bisa apa? Bisa dari israf. Jadi keinginan untuk hidup lebih. Nah, ini juga penyakit ya. Sebenarnya gini anak-anakku ya, kita itu untuk hidup itu pasti cukup. Ya nggak cukup untuk apa? Untuk gaya hidup. Jadi Allah itu pasti memberikan rezeki sesuai dengan kehidupan kita. Kebutuhan hidup kita itu pasti cukup. Tapi kalau kita gaya hidupnya beda dengan yang lain, melebihi kemampuan kita, maka ujung-ujungnya tidak apa? Tidak cukup. Nah, itu yang disebut sebagai israf. Nah, israf ini, berlebih-lebihan ini misalnya ya, di tadi surat yang kita baca dalam surat At-Takasur misalnya. Alhaakumut takasur. Itu kecaman orang-orang terhadap orang-orang yang takasur. Apa itu takasur? Takasur itu dari kata katsir, artinya memperbanyak. Ini ada sababun nuzulnya ya. Sababun nuzulnya itu nanti kalian bisa buka baik di kitab Sababun Nuzul punya Al-Wahidi atau Sababun Nuzul punya Imam As-Suyuti. Itu ada ceritanya. Ceritanya ada golongan dua kaum. Satu namanya Bani Harisah, satunya lagi namanya Bani Haris. Itu mereka apa-apa selalu berlomba-lomba mereka. Ini saya lebih baik, ini saya lebih baik. Sampai apa? Sampai ke kuburan itu mereka banggain. Jadi kuburannya yang paling bagus nih, Fulan bin Fulan. Ini dari kaum kita nih, kaum Bani Harisah ini yang paling bagus. Sampai kuburannya aja gede itu. Maka di situ turun ya surat apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nah, orang-orang seperti itu mendapat celaan bahwa nanti di akhirat itu akan masuk ke dalam api apa? Api neraka. Maka salah satu cara supaya kita tidak flexing, hindari 3 hal tersebut. Pertama apa tadi? Tidak boleh sombong. Kemudian memperbanyak rasa syukur. Dan hidup sederhana apa adanya, tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Itu mungkin sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.